menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bahkan yang ada di rumah shalom. Malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan hati dan pikiran kita biar tertuju hanya satu nama, Tuhan Yesus. Setiap jam, setiap hari kita perlu Tuhan. Bahkan saat ini saudara dan saya memerlukan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang selalu bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka seluruh hidup kami, pikiran kami, supaya tertuju kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan kami yang ada di rumah malam hari ini. Tuhan hampiri satu persatu setiap kami Tuhan. Dan kami persembahkan pujian kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeah.
Tuhan, Kau memberkati setiap waktu yang aja bersama dengan Engkau. Waktu kami tidak akan terbuang sia-sia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara pujikan dari awal, katakan ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Setiap jam, setiap Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi katakan, setiap jam ya Tuhan, kami tidak sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Katakan sekali lagi, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi katakan, ku datang juru selamat berkatilah.
Biarlah waktu kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan selalu pegang tangan kami, bahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi satu hal yang kami percayai, jika Tuhan kami tidak akan tersesat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa hidup kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti
kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Bumi syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang. Siapa? Yesus namanya. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami ada, itu karena Tuhan yang sudah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Amin. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus sekali lagi kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada siang malam. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Dalam Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Sama-sama katakan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, Ada malaikat surga yang menyertai saudara dan saya. hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Jemaat sendiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Sekali lagi kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku ada Tuhan, Amin.
malaikat Tuhan. Amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan biasa. Ya, silakan duduk saudara. Amin. Haleluya. Orang yang percaya bahwa dalam hidupnya selalu ada Tuhan, malam hari ini itu adalah saudara dan saya. Amin. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang akan beserta saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya malam hari ini saudara dan saya tidak akan takut, sebab Tuhan yang berjanji menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan malam hari ini. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan yang sudah menyertai saudara dan saya sampai saat ini. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berikan kami hati untuk mengucap syukur di dalam kami memberi persembahan, dan biarlah persembahan ini berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap percaya mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Pujikan pujian ini sekali lagi dari awal. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya Tuhan, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Karena orang-orang yang setia akan berkata, segala yang terjadi menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada segala yang segala
percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan mengikuti saya. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Percaya ada waktunya Tuhan. Mari semua saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang percaya janji Tuhan, katakan bersama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap waktu di dalam musim kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami percaya waktumu tidak pernah terlalu cepat, waktumu tidak pernah terlambat Tuhan, tetapi waktumu selalu tepat Tuhan. Dan kami percaya semuanya akan menjadi indah, seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau meneduhkan hati dan pikiran kami terhadap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah kami boleh mendengar dan kami boleh semakin Tuhan terkagum-kagum kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, selamat malam bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga saya ingin menyapa yang mengikuti ibadah secara online. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan kembali melanjutkan pembelajaran. Ya, kalau hari Minggu kemarin dalam ibadah di awal bulan Agustus disertai dengan perjamuan kudus, saudara kalau mengikuti ibadah pertama dan kedua, Bapak Ibu Gembala membahas tentang God's time, ya, atau waktu Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala, dan saya rindu kita semua bisa belajar dan kita semakin lebih lagi mengerti tentang waktunya Tuhan. Karena saya percaya seperti firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu, kalau kita belum mengalami, kita belum berkata, aduh Tuhan kok lama banget waktunya ya. Saya sudah nggak sabar nih ya menunggu ya. Saudara, seperti seorang pengantin ya. Kalau pengantin, kalau sudah semakin mendekati hariannya, waduh semakin dak-dikduk saudara. Ya, campur baur ya, betul ya. Siapa yang pernah menikah saudara, angkat tangan? Itu yang saya alami saudara ya. Jadi ketika saudara mendekati hari pernikahan, hari H-nya, saudara ini waktunya manusia loh ya Bapak Ibu. Padahal kita sudah rencanakan sedemikian rupa. Kalau dulu nggak ada event organizer ya, nggak ada I.O. Tapi sekarang saudara semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara kita punya I.O. Wah itu meringankan buat calon pengantin ya. Jadi calon istri itu sudah sangat terbantu saudara ya. Sangat terbantu dengan adanya event organizer. Tetapi saudara tetap saja yang namanya hati ini, pikiran ya saudara,
tetap campur baur saudara. Ada tegangnya, ada takutnya, ada kepingin, aduh segera ya. Kalau sudah selesai acara pernikahan kayaknya sudah lego ya. Bahasanya orang Jawa itu legowo. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Legowo. Oh beda ya artinya. Oh mohon maaf, saya masih belajar bahasa Jawa Bapak Ibu. Oke lanjut Bapak Ibu. Mari saudara kita akan belajar. Di dalam Alkitab menerangkan ada 2 waktu saudara ya. Ada 2 waktu dalam kehidupan ini yang namanya, yang seperti dijelaskan oleh Ibu Gembala, ada waktu Kronos, ada waktu Kairos. Saudara, ini enggak kebetulan karena saya pengusaha jam, jadi saya ngerti banget yang namanya Kronos saudara. Nah, ada sebuah cerita yang lucu nih saudara. Ada customer dia punya jam krono, sering kali datang ke tempat saya, semua merek jam saudara, dia punya chronograph ya. Jadi chronograph itu adalah jam analog yang punya stopwatch ya. Itu biasanya jam chronograph itu adanya di jam digital saudara. Ya itu fungsinya memang buat stopwatch. Jadi kalau dia mau, biasanya dipakai untuk tentara saudara ya, atau pelatih berlari saudara. Itu yang namanya stopwatch itu dipakai saudara. Semua jam itu pasti laris. Bahkan kalau mereka nggak punya uang yang dalam jumlah yang besar, dia beli jam yang mereknya nggak cukup terkenal, nggak apa-apa. Yang penting ada stopwatchnya. Biasanya begitu datang ke tempat saya. Kemudian tanpa dia sadari saudara, karena dia sudah seneng, dia beli jam yang cukup ya saudara, harganya sudah 1 sampai 2 juta. Tetapi dia nggak ngerti saudara, fungsinya chronograph itu seringkali dia nyalain terus saudara. Akhirnya jam yang dia pakai itu nggak pernah klik saudara ya, nggak pernah on time dengan waktu sekarang ini. Karena apa? Karena sistem di dalam baterai untuk jam chronograph itu terkuras saudara. Sehingga jam yang harusnya akur itu selalu meleset saudara. Dan akhirnya saya mengerti saudara. Saya juga bingung saudara, ketika dia datang, terus saya terima, saya lihat, iya ya Pak, jamnya kok nggak akur ya. Ternyata saya lihat, chronografnya jalan terus Bapak Ibu. Ya, nah karena chronografnya jalan terus saudara, itu milisekundnya jalan terus, dia bergerak dengan cepat. Akhirnya baterainya kesedot untuk chronograph. Nah ini kita bisa belajar ya, jadi bicara chronograph itu ada bicara tentang jam, waktu, hari dan detik. Bahkan di bawahnya detik lagi, milisecond saudara. Nah saudara, ketika saya melihat hal itu terjadi, akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya tekan saudara, pencet chronograph itu tombolnya, dia berhenti, kemudian saya kembalikan lagi saudara, balik ke jam 12 semua, balik ke atas, ke titik 0 biasanya saudara, semua orang ngerti ya di 12 semua. Kemudian saya jalanin tanpa saya nyalakan chronograph-nya dan saya tes waktu 5 menit. Ternyata saudara, jam itu kembali menjadi normal saudara. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sekedar pengetahuan supaya Bapak Ibu mengerti. Nah, kembali lagi saudara, di dalam Alkitab, ternyata Tuhan memberikan waktu yang namanya Kronos dan Kairos. Kalau Kronos itu bicara sekarang, waktu di dunia ini, sedangkan Kairos itu berbicara tentang waktu di dalam waktunya Tuhan. Enggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tetapi kita bisa mengerti di dalam Alkitab. Karena apa saudara? Karena Alkitab yang saudara miliki, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan saudara pasti akan memahaminya. Nah malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memahami waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan. Nah saudara, saya tidak membuat dalam bentuk PowerPoint, tapi saya menulis saudara di dalam catatan saya. Saudara, saya mau berbicara yang pertama, waktu adalah dimensi kehidupan. Tadi pagi Ibu Gembala kirim berita saudara ya, dan itu saya nggak kaget Bapak Ibu. Ya, berita tentang perusahaan Jepang yang terkenal ya, merek-merek elektronik
contohnya adalah Sharp, ya. Kemudian apalagi saudara? Ada merek yang namanya apa? Banyak saudara ya, ada merek Toshiba, ada merek Panasonic, ada merek Sony, bahkan ada merek Sanyo. Saudara pasti tahu semua merek perusahaan Jepang ini, ya. Baik dia bergerak di bidang AC, lemari es, dan semua televisi termaksud radio saudara ya. Tetapi saudara, kenapa yang bisa kita ambil pelajaran, kenapa perusahaan Jepang ini semakin hari dia akan semakin menuju kepada titik terendah saudara. Atau saya katakan dia akan mengalami yang namanya kebangkrutan. Ada 3 faktor ya, tadi yang saya baca dari apa yang sudah di-share oleh Ibu Gembala. Yang pertama, saudara, makanya saya mau bicara kepada Bapak Ibu bahwa ketika hidup ini adalah sebuah musim, ketika saudara dan saya tidak siap melangkah dalam musim kehidupan yang berganti, maka kita akan kehilangan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai contoh, perusahaan Jepang, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, lambat dalam membuat keputusan penting. Saudara, ini hati-hati loh ya saudara. Jangan terlambat dalam membuat keputusan penting. Sebagai contoh saudara, kalau perusahaan Korea, saudara pasti kenal yang merek Samsung, betul ya? Samsung itu selalu mengeluarkan produk-produk terbaru. Bahkan saya seringkali terima email ya, karena saya pakai handphone Samsung, saya selalu dikasih update beritanya saudara. Terakhir dikasih ada jenis handphone yang mengeluarkan AI. Ya, saudara pasti tahu, itu sudah keren hari-hari ini saudara ya. Dan Samsung menawarkan harga handphone yang cukup memadai saudara, cukup ramah di kantong saudara. Dengan harga 2 juta sampai 3 juta, saudara sudah mendapatkan handphone yang sudah ada aplikasinya AI. Wow, keren saudara ya. Itu contoh saudara. Kemudian merek apa lagi saudara yang selalu mengeluarkan produk-produk baru? LG. Nah, ya. Jadi ada Samsung, ada merek LG saudara. Itu selalu berlomba mengeluarkan produk-produk baru. Sehingga saudara, kita nggak kaget kalau perusahaan Jepang ini akhirnya tertinggal saudara. Karena dia terlambat di dalam membuat keputusan, khususnya untuk mengeluarkan produk baru. Yang kedua saudara, perusahaan Jepang itu kurang dalam inovasi. Saudara, ini yang jadi masalah. Kebetulan saya menjual produk jam dan saya mengikuti perkembangan jam Bapak Ibu. Sekarang di tempat saya juga saya menjual yang namanya smartwatch. Dari yang merek yang paling murah sampai yang paling mahal ada di tempat saya. Dari yang nggak tahan air sampai yang tahan air. Cuma yang nggak ada tahan hilang itu nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lengah pasti hilang. Itu nggak ada saudara, belum ada ya. Belum ada itu ya. Jadi kalau Anda tidak berhati-hati, jam smartwatch yang Anda miliki kurang peka dengan perubahan yang berlangsung cepat. Saudara, ini yang menjadi permasalahan. Jadi saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, waktu adalah dimensi kehidupan. Saudara harus ingat, kalau Anda tidak siap hari-hari ini, saudara akan kehilangan, saudara akan tertinggal. Nah demikian juga saudara, seperti yang tadi kita baca ya, berita tentang perusahaan Jepang, akhirnya mereka ada di dalam bayang-bayang kematian atau bangkrut. Karena apa saudara? Karena tidak ada perubahan secara radikal. Saudara-saudara dan saya, kita adalah umat Tuhan. Kita perlu memiliki perubahan secara radikal. Karena apa saudara? Karena hari-hari ini iblis pun tidak tinggal diam. Ya, saudara perhatikan, sekarang tingkat kejahatan itu semakin canggih saudara. Saudara
salah klik aja, semua data perbankan Anda pasti terkuras. Saya jamin Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mengikuti informasi, Anda terlambat, Anda ketinggalan, begitu saudara terima undangan dalam bentuk, hati-hati saudara, bisa terkuras dananya. Dan saudara harusnya, saudara mau lari kemana? Saudara percuma datang ke kantor polisi, polisi bilang, waduh dek, itu sudah bukan berita yang biasa lagi ya, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang umum terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, kalau bicara tentang waktu, saudara kita harus mengerti, waktu itu terus berjalan, ya. Waktu itu terus berputar saudara, nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, berarti saudara, waktu jam kehidupan saudara sudah habis. 2 hari yang lalu, saudara, ada jemaat ya yang setia beribadah setiap kali datang ibadah sore. Siapa di sini yang masih ikut ibadah sore waktu sebelum pandemi COVID-19? Angkat tangan. Yang ikut ibadah sore, angkat tangan. Saya ikut ya. Ada saudara di sini? Gak ada ya. Saudara ada yang bernama almarhum Tante Yuni ya, Oma. Dia berusia 94 tahun. Tanggal 7 kemarin di jam 8 pagi beliau kembali ke rumah Bapa di surga. Itu membuktikan bahwa jam kehidupan almarhum Oma Yuni sudah habis. Itu nggak bisa dibeli saudara. Ya. Waktu jam kehidupan saudara dan saya nggak bisa kita beli dengan kekayaan apapun, nggak bisa saudara. Oleh karena itu penting sekali kita harus mengerti bahwa ketika waktu terus berputar, saudara, biarlah hidupmu memiliki tujuan. Saudara, salah satu penulis buku terkenal yang bernama Dr. Rick Warren, dalam bukunya yang berjudul Purpose Driven Life mengatakan bahwa tragedi yang terbesar bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa sebuah tujuan. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya diberikan anugerah yang terbaik oleh Tuhan, waktu ini adalah salah satu anugerah selain keselamatan, saudara harus mengerti, biarlah hidupmu hari-hari ini memiliki tujuan. Tujuan kita adalah untuk kita boleh terus melaksanakan amanat agung. Ya, saudara, tadi saya sempat baca di grup MMC, wah ada wacana tadi ya, ayo udah waktunya gereja menjadi berkat. Ya, tadi saya sempat menyimak saudara, tapi saya nggak ikut membahas karena saya pikir ini nggak bisa dibahas secara online, tetapi harus dibahas secara bersama-sama, tatap muka ya. Karena apa saudara, kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, itu perlu yang namanya sebuah komitmen. Ya apa iya Bapak Ibu? Iya saudara. Sama kalau saudara mau bilang, oh saya mau ikut doa. Tapi kalau saudara nggak punya komitmen, ya maju mundur saudara. Ya, dan ini puji Tuhan beberapa pendoa yang dulu sudah tidak aktif, akhirnya ketemu saya. Ya Pak Henry, salah satunya ya. Pak Elias, dia datang ke toko, dia bicara dengan saya, Pak saya sebenarnya rindu, kepengen ada doa lagi jam 4. Oke, saya bilang, saya bukannya nggak mau bukain pintu gereja Pak Elias, saya bilang gitu ya. Tapi saya minta mohon maaf loh Pak ya, nanti saya datang Bapak nggak teko lagi ya. Sama aja saya doa sendirian di gereja. Jadi saya bantu Bapak selama 21 hari, ayo Pak doanya jangan bolong-bolong. Jadi saya setiap pagi membangunkan Pak Elias, Bapak Ibu. Saudara, saya paling senang ketemu orang yang mau punya kemauan. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini, hidup ini yang saudara miliki, saudara harus punya tujuan. Tujuan hidup saudara apa sih? Jangan sampai saudara nggak punya tujuan dalam hidup ini. Ya sudahlah, mengalir aja seperti air. Bahaya Bapak Ibu ya, nggak boleh seperti itu. Ya, oke. Yang ketiga saudara,
Bicara tentang waktu, kita bisa mengerti saudara, waktu yang ketiga berbicara bahwa waktu atau musim kehidupan adalah berbicara tentang hukum kehidupan itu sendiri. Sebagai contoh saudara, saudara pasti lihat ya, namanya binatang semut. Saudara tahu semut itu nggak pernah tinggal diam, betul? Dia selalu bergerak saudara. Bahkan kalau sebelum musim hujan, semut itu rajin banget mengumpulkan makanan. Tapi nanti waktu dia musim dingin, dia duduk diam saudara, ya, di rumahnya, ya. Karena apa? Karena dia sudah menyediakan makanan waktu musim kering. Tapi kalau musim hujan dia cari makanan, dia bisa kanyut Bapak Ibu. Iya apa iya? Ayo Bapak Ibu kita belajar ya. Ketika Tuhan memberikan musim kehidupan, saudara harus mengerti ada hukumnya. Saudara jangan bekerja waktu tidak harus Anda bekerja. Seperti tadi saya katakan, semut itu dia bekerja waktu musim kering. Tapi begitu dia lagi musim hujan, dia nggak bekerja Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia badannya kecil. Kecil sekali Bapak Ibu, betul ya? Saudara pites gini aja mati binatang semut itu. Tapi dari semut itu kita bisa belajar Bapak Ibu. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Biarlah saudara hari-hari ini ketika saudara tahu waktu itu terus saudara berjalan, berputar, bergerak ya tanpa henti, kita harus mengerti. Saudara, kita miliki hukum dalam kehidupan. Yang keempat saudara. Yang keempat, waktu itu berbicara tentang ketika waktu kehidupan telah berlalu, maka saudara adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Contoh saudara, saya ingin membawa saudara, kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan sebelum dia masuk ke negeri Kanaan, dia berputar-putar selama 40 tahun saudara. Padahal kalau menurut ahli teologi itu diperkirakan paling cuma 2 bulan nyampe Bapak Ibu. Ya, keluar dari Mesir masuk ke negeri Kanaan. Tapi karena bangsa Israel tidak taat dan sering kali melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Dan saudara, kita bisa melihat satu generasi mati dengan sia-sia. Saudara, jangan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita bersyukur banget ya. Karena apa? Karena di dalam Alkitab ini adalah buku kitab kehidupan. Semua dibahas saudara ya. Tentang kegagalan, keberhasilan ya. Semua nasihat ada di dalam Alkitab. Nah saudara, betapa saudara dan saya, kita ini sangat-sangat berbahagia. Karena saudara bisa belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saudara, biarlah malam hari ini ketika engkau mengerti bahwa hidup ini bisa berakhir dengan sia-sia saudara. Karena apa? Karena ketika waktu kehidupan itu terus bergerak dan Anda menyia-nyiakan, saudara akan menjadi termasuk golongan orang yang akan berakhir dengan tragis. Seperti bangsa Israel. Sama saudara seperti Esau, ketika dia menjual hak kesulungan, dan ketika dia meminta lagi hak kesulungan itu kepada bapaknya, Pak Yakub. Saudara, Pak Yakub berkata, mohon maaf nak, hak kesulunganmu sudah menjadi milik adikmu. Dia membuang kairos, waktunya Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, ayo saya mau mengajak Bapak Ibu semua jemaat di tempat ini. Bahkan kemarin hari Sabtu saya membahas tentang hati-hati dengan yang suka menunda-nunda. Saudara, seringkali kita menunda-nunda, iya apa iya? Saya tahu di sini ya, bahkan Ibu Gembala paling gak suka kalau disuruh sekarang harus bergerak sekarang juga saudara. Karena kita gak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam waktu ke depannya. Benar saudara, ketika saya merenungkan, jangan saudara, ya, ketika saudara
Tahu kalau saudara harus menyelesaikannya hari ini, selesaikan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Sangat berbahaya. Saudara, ada 3 alasan kenapa Tuhan gak senang dengan orang yang suka menunda-nunda. Yang pertama, orang yang suka menunda-nunda itu membuang waktu yang ada. Yang kedua, saudara, orang yang suka menunda-nunda itu identik dengan orang yang malas. Kembali lagi saudara, Alkitab bahas, belajarlah kepada semut. Oh, balik lagi saudara ya. Saudara, kalau saudara sering menunda-nunda, saudara akan menjadi pemalas. Ya apa iya saudara? Betul ya Bapak Ibu ya? Dan saya percaya malam hari ini Tuhan mau membuat saudara tidak menjadi umat pemalas. Dan yang terakhir saudara, alasan kenapa Tuhan gak suka dengan orang yang suka menunda-nunda. Karena saudara sedang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saudara, kalau waktu itu sudah lewat, saudara gak bisa mengejarnya lagi. Saudara gak bisa beli. Kalau barang hilang, saudara bisa beli. Ya, kalau saudara punya barang berharga, hilang, saudara bisa kumpulkan uang lagi. Saudara mungkin bisa merencanakan, oh tahun depan saya beli lagi barang itu. Tapi kalau waktu saudara, apalagi kairosnya Tuhan, saudara tunda-tunda, saudara akan menyesal untuk selama-lamanya. Dan penyesalan itu akan membuat saudara dan saya akan ada di dalam sebuah tragedi yang menyedihkan. Nah, malam hari ini saudara, firman Tuhan biarlah ketika saudara belajar tentang waktunya Tuhan, saudara harus mengerti. Ketika Tuhan bilang bergerak hari ini, saudara harus bergerak. Saudara lihat cerita bagaimana ketika Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Mereka bergerak ketika roda itu bergerak. Ketika tabut Allah itu tidak bergerak saudara ya, Tuhan tidak suruh mengangkat tabut itu berpindah, maka seluruh umat Israel duduk diam saudara. Biarlah hari-hari ini saudara, engkau lebih banyak duduk diam. Ketika Tuhan tidak menyuruh Anda bergerak, saudara tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudara, ketika Tuhan bilang bergerak, saudara harus bergerak. Saudara jangan tunda-tunda, karena ketika saudara menunda-nunda, semuanya akan lewat. Dan itu akan membuat saudara ada di dalam kesedihan yang mendalam dan penyesalan. Oleh karena itu malam hari ini, biarlah firman Tuhan saudara, kalau saudara dan saya kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, baiklah saudara, kita ambil sebuah keputusan. Satu, saudara percaya bahwa Tuhan adalah yang memberikan waktu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ambil kesimpulan saudara, ada 4 hal kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Saya minta tim PAW untuk siap maju ke depan. Yang pertama saudara, kesimpulan yang pertama, waktu adalah dimensi kehidupan. Saudara sadar atau tidak sadar, waktu itu terus bergerak saudara. Dan musim akan berganti. Biarlah saudara dan saya hidup dengan pola dan cara. Nggak bisa saudara, kita pakai cara yang lama. Saudara akan tertinggal. Yang kedua saudara, waktu ketika terus berputar. Nah, musim kehidupan saudara. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita bisa memahami tentang waktunya Tuhan. Supaya saudara berhasil melewati dan saudara menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang terakhir saudara, waktu kairosnya Tuhan jangan sampai terlewat. Apalagi saudara menunda-nunda, saudara akan menyesal untuk selama-lamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang tadi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua
setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. segalanya Terjadi di janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Inilah bagian dalam kehidupan kami Tuhan yang harus kami nantikan. Biarlah malam hari ini kami terus berharap Tuhan, pada waktunya Tuhan, kami menanti-nantikan pertolongan-Mu. Kami menanti-nantikan di mana Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat ibadah malam ini. Kami boleh berdoa, kami boleh menyembah, dan kami percaya Tuhan, kami boleh menanti-nantikan waktu Tuhan. Kami boleh terima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini yang membuat kami semakin memahami betapa Tuhan Engkau tidak pernah gagal dalam rencana-Mu. Tapi waktu-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami menanti-nantikannya itu anak-anak-Nya Tuhan. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, bahwa saat kami datang kepadamu Tuhan, pada saat kami beribadah secara online Tuhan, kami boleh berjumpa secara Tuhan dengan pribadi. Lepas pribadi kami boleh dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, setiap yang beribadah secara online Tuhan, yang mendengarkan Tuhan malam hari ini, yang beribadah Tuhan saat mereka sakit Tuhan. Kami berdoa bersama-sama saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan itu, terimalah pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nantikan pertolongan dari Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, bagi yang membutuhkan pertolongan, mujizat dalam keuangan, mujizat di dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tepat pada waktunya menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Urabataka syataka rabarabala rabasya. Kirabataka rabala rabasya. Dan malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan bersama-sama Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Urabataka syiki rabarabala rabasya. Urabataka rabasyataka rabala rabasya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Dan biarlah pertolongan kami daripada Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.